Audio oke. Mic-nya pas ini, nggak terlalu jauh. Pas, pas. Tes, tes. Lima, empat, tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah kajian di Hong Kong, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di haji wada, haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika itu yang dihadiri oleh mayoritas umat Islam yang hidup di masa itu. Maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan nasihat-nasihat yang paling penting. Dan tidak mungkin beliau bisa mengajarkan di waktu yang singkat itu seluruh ajaran Islam yang beliau telah ajarkan dengan sempurna selama 23 tahun. Oleh karena itu pastilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memilih nasihat-nasihat yang paling penting untuk disampaikan. Karena yang berkumpul di masa itu, di haji wada itu adalah mayoritas umat Islam yang ada di masa itu, dan disebut haji wada karena itu adalah haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Maka ketahuilah jemaah sekalian, di antara hal terpenting, bahkan yang paling penting yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah beliau saat haji wada adalah 5 amalan utama untuk masuk ke dalam surga. 5 kunci surga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum." Beribadahlah kepada Rabbmu dan lakukanlah solat 5 waktu dan berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikanlah zakat harta-hartamu dan taatilah pemimpinmu, pemerintahmu, maka kamu akan masuk ke dalam surga Rabbmu. Inilah jemaah sekalian sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita 5 kunci utama untuk masuk ke dalam surga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat khutbah Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau yang dihadiri oleh mayoritas kaum muslimin yang hidup di masa tersebut. Mari kita bahas satu persatu 5 kunci utama masuk surga di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
U'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabbmu. Inilah kunci utama agar masuk ke dalam surga. Dan maksud beribadah kepada Rabb kita adalah mentauhidkannya, bukan sekedar menyembahnya. Sebagaimana juga kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang tertera di dalam Al-Quran, begitu pula dalam hadis-hadis Nabi SAW tentunya, maka artinya adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata dan meninggalkan perbuatan dosa syirik, dosa menduakan Allah, menuhankan atau menyembah kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Bukan sekedar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi memurnikan penyembahan kita hanya untuk Allah semata, disertai dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Dan kita jauhi peribadahan kepada selain Allah tersebut. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Bayyinah ayat ke-5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan mereka bersikap hanif. Bersikap hanif itu artinya berpaling dari kesyirikan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna beribadah kepada Allah yang Allah tegaskan di surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Begitu pula di surat Al-An'am ayat 162-163. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, sembelihanku atau ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah muslim yang pertama. Jadi perhatikanlah jemaah sekalian. Allah menyuruh Nabinya Muhammad SAW, begitu pula umat beliau, untuk menegaskan seluruh ibadah kita, solat, penyembelihan, bahkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Berarti jemaah sekalian, orang yang beribadah kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu dia membenarkan peribadahan kepada selain Allah, atau bahkan dia mempersembahkan juga bersamaan dengan pembenarannya kepada ibadah selain Allah itu, dia pun mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia belumlah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menyembah kepada Allah maknanya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hak Allah atas kita yang Allah jadikan sebagai kunci utama agar kita masuk surga. Sebagaimana juga
dalam hadis yang lain, hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak Allah dan hak hamba, maka beliau bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikanlah jemaah sekalian, inilah yang disebut dengan ibadah. Inilah yang disebut dengan tauhid, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, yang terdiri dari dua bagian. Pertama, menyembah kepada Allah, yang kedua, tidak berbuat dosa syirik. Tidak menyembah kepada selain Allah, tidak membenarkan peribadahan kepada selain Allah, tidak menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu selalu memiliki dua bagian. Pemurnian ibadah hanya untuk Allah dan pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Dan dua bagian inilah yang terdapat dalam kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana sudah sering kita terangkan bahwa para ulama ahli sunnati wal jamaah menjelaskan kalimat La ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama La ilaha, di dalamnya terkandung an-nafyu, penafikan, yaitu pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi sejauh-jauhnya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam kalimat La ilaha. Kemudian bagian yang kedua terkandung di dalam illallah. Padanya ada al-itsbat, penetapan, yaitu penetapan keimanan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Oleh karena itu jemaah sekalian, barang siapa yang membenarkan, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, dia belum memiliki kunci surga. Atau barang siapa yang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, dia belum memiliki kunci surga. Ini adalah ketetapan Allah Sang Pencipta. Karena itulah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Setelah hamba menunaikan hak Allah, barulah Allah memberikan hak hamba. Apa hak hamba? Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah, maka Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita kunci surga yang utama dan pertama sekali adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Dan inilah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama di Haji Wada ketika beliau menjelaskan 5 kunci utama untuk masuk surga. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita dapati di dalam banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatan keras akan bahaya dosa syirik, dosa menuhankan selain Allah, atau membenarkan peribadahan kepada selain Allah, atau mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat. Dosa syirik itu juga mengekalkan pelakunya di neraka.
apabila sampai mati dia nggak bertobat, maka dia pasti masuk surga, tidak akan mungkin dia masuk neraka untuk selama-lamanya. Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jemaah sekalian, itu karena dosa syirik membatalkan keimanan seseorang, menghapuskan keislaman seseorang, sehingga na'udzubillah dia kekal di dalam neraka. Adapun orang yang masih muslim, karena dia tidak melakukan dosa syirik selama hidupnya, ataupun dia sudah bertobat dari dosa syirik sebelum mati, maka andai dia menghadap Allah membawa dosa-dosa besar, sampai mati dia belum sempat bertobat dari dosa-dosa besar itu, selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, bukan dosa yang membatalkan keimanannya, maka masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Kalaupun tidak diampuni, dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Walaupun dia punya amalan-amalan besar, walaupun amal-amal solehnya banyak, tapi dia menghadap Allah dengan membawa dosa syirik, maka dia tidak akan selamat. Karena semua amalan-amalannya itu terhapus disebabkan dosa syirik yang dia lakukan. Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Inilah jemaah sekalian, bahaya dosa syirik yang sangat besar. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sangat penyayang kepada umat beliau, maka beliau ingatkan pertama sekali agar kita menjauhi dosa syirik. Baik, ini wasiat beliau yang pertama. Kita masuk yang kedua, ats-tsani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sallu khamsakum." Dan hendaklah kalian menegakkan salat 5 waktu. Inilah kunci surga yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada, haji perpisahan beliau, yang dihadiri oleh mayoritas umat Islam yang hidup ketika itu, yaitu perintah menegakkan salat 5 waktu, salat wajib. Sebagaimana juga perintah ini banyak Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat kalian dan jagalah solat asar dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan khusyuk. Dan Allah memerintahkan kita untuk solat dengan kalimat jagalah solat. Artinya bukan sembarang solat. Begitu pula di ayat yang lain Allah katakan aqimus shalah, tegakkan solat. Bukan sekedar melakukan solat, tapi ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaklah kita solat
dengan menjaga solat dan menegakkan solat. Bagaimana caranya? 5 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam melakukan solat. Yang kedua adalah ittiba, peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan solat. Karena beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Oleh karena itu harus diperhatikan rukun-rukun solat, kewajiban-kewajiban solat, syarat-syarat solat, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya, agar solat kita sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang hendaklah dijaga dan diperhatikan adalah waktu solat. Jangan sampai kita menunda-nunda solat tanpa udzur syar'i. Kemudian yang keempat yang hendaklah diperhatikan agar solat kita baik adalah kekhusyukan di dalam solat. Kekhusyukan itu adalah bagaikan ruh bagi solat kita. Kemudian yang kelima, bagi laki-laki hendaklah dilakukan berjamaah di masjid. Inilah 5 hal yang harus kita perhatikan agar solat kita menjadi baik, agar kita termasuk orang yang menjaga dan menegakkan solat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Orang-orang yang lalai dari solatnya itu bisa jadi dalam pelaksanaan solat dia tidak meneladani Rasulullah SAW, atau dia menunda-nunda waktu solat tanpa alasan, atau dia tidak khusyuk di dalam solat. Mencakup semua kekurangan-kekurangan dalam solat, itulah yang disebut dengan lalai dari solatnya. Dia masih solat, tapi dia lalai dari solatnya. Itu sudah terancam dengan ancaman yang keras. Fawailul lil musallin, kata Allah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang meninggalkan solat sama sekali? Maka apabila dia meninggalkan solat sama sekali, ini sampai pada tingkat kekufuran. Sebagaimana juga Allah ingatkan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datang generasi pengganti yang buruk, yang memiliki 2 kriteria. Yang pertama, adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Yang kedua, wattaba'us syahawat, mereka memperturutkan hawa nafsu. Kata para ulama, ini 2 sifat yang tidak akan terpisahkan. Orang-orang yang menyia-nyiakan salat, pasti dia akan memperturutkan hawa nafsu. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Maka kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan menemui al-ghay. Al-ghay itu ada 2 penafsiran. Yang pertama, kesesatan di dunia, bahwa orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu itu adalah orang-orang yang sesat di dunia ini. Yang kedua, al-ghay itu adalah satu lembah di neraka Jahannam yang baunya sangat busuk, yang sangat dalam. Disitulah akan dilemparkan orang-orang yang menyia-nyiakan salat itu. Dalam hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Juga sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran
wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa menjaga solat, maka solatnya akan menjadi cahaya, bukti baginya, dan keselamatan baginya di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Dan barang siapa tidak menjaga solat, maka solatnya tidak akan menjadi cahaya, tidak akan menjadi bukti baginya di hari kiamat, dan tidak akan menjadi keselamatan untuknya di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, solat 5 waktu itu adalah penentu baiknya dan buruknya amalan seseorang kelak di hari kiamat. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi." Amalan yang pertama akan dihisap, yang akan diadili terhadap seorang hamba kelak di hari kiamat adalah solatnya. Apabila baik solatnya, seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Dan apabila buruk solatnya, seluruh amalannya akan ikut menjadi buruk. Karena jemaah sekalian, ketika seseorang di dunia ini solatnya baik, pasti seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, ketika ada seseorang di dunia ini kelihatannya melakukan solat 5 waktu, tapi amalan-amalannya dipenuhi dengan perbuatan keji dan mungkar, itu menunjukkan solatnya tidak beres. Karena ayat nggak mungkin salah. Ayat mengatakan, sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu kenapa si fulan rajin solat, tapi perbuatan keji dan mungkar juga jalan terus? Maka pasti solatnya yang bermasalah. Bukan ayatnya yang salah, tapi dianya yang tidak melakukan solat dengan baik. Oleh karena itu, untuk melakukan solat ini, Allah perintahkan kepada kita melakukannya dengan penuh penjagaan dan penegakan. Melakukan dengan sebaik-baiknya. Inilah jemaah sekalian, kunci utama masuk surga yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, "Wasumu syahrakum." Dan berpuasalah sebulan penuh di bulan Ramadan. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah anugerah Allah yang baru saja kita lewati. Sebulan yang lalu, kita masih di bulan Syawal, kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Ini kunci surga yang kedua. Karena jemaah sekalian, puasa itu adalah suatu amalan yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah tegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dan takwa itu dari kata waqayaki wiqayatan, yang maknanya adalah perisai. Sehingga takwa itu juga bermakna antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah sebuah perisai. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Dari dua hal. Yang pertama, dari api neraka. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Yang dengannya, kata Nabi SAW, dengan puasa itu, seorang hamba akan membentengi dirinya kelak dari api neraka. Makna perisai yang kedua adalah perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat di kehidupan dunia ini. Terutama saat seseorang sedang berpuasa, maka puasanya adalah benteng baginya dari perbuatan maksiat. Dan setelah puasanya berlalu, dia sudah terlatih untuk membentengi diri dari perbuatan maksiat. Rasulullah SAW juga menegaskan, wasyamu junnah,
Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal wa in syatamahu ahadun falyakul inni shaimun inni shaimun. Puasa itu adalah perisai. Maka apabila hari seorang dari kalian sedang melakukan puasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor. Jangan pula dia berteriak-teriak. Dia menyakiti orang dengan lisannya. Jangan pula dia melakukan kejahilan, perbuatan yang tidak berdasarkan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila ada orang mencacinya, au qatalahu, atau memeranginya, mengajaknya bertengkar, falyakul inni shaimun, hendaklah dia mengatakan saya sedang berpuasa. Artinya dia sabar. Dia tidak melayani orang bodoh yang mencaci makinya, yang mengajaknya bertengkar. Maka dia pun bersabar karena dia sedang berpuasa. Dan setelah berpuasa, setelah berlalu bulan Ramadan, dia sudah terlatih untuk bersabar. Seringkali kita di medsos misalkan, sering terpancing dengan orang-orang yang mengajak kita bertengkar. Orang-orang yang membuli dan menyakiti kita di medsos. Kita pun terjerumus dalam dosa karena melayani orang tersebut. Jadi, hati-hati jemaah sekalian, puasa yang mengantarkan kita masuk surga adalah puasa yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar di kehidupan dunia ini. Adalah puasa yang menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan itu bisa kita buktikan setelah bulan Ramadan. Apakah kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Atau na'udzubillah kita kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa yang sudah biasa kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Jemaah sekalian, mungkin ada di antara kita sebelum bulan Ramadan kemarin masih bolong-bolong sholatnya. Atau laki-laki yang jarang sholat berjamaah di masjid. Tapi alhamdulillah, masuknya bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita hidayah. Kita pun bisa melakukan sholat 5 waktu, bahkan berjamaah di masjid. Jangan sampai setelah berlalu bulan Ramadan, kita kembali meninggalkan hidayah yang Allah telah berikan kepada kita itu. Jangan sampai sholat kita kembali bolong-bolong dan jarang berjamaah di masjid, kecuali Jumat saja. 1 bulan penuh di bulan Ramadan, paling tidak di siang hari, kita bisa meninggalkan rokok. Jangan sampai setelah berlalu bulan Ramadan, kita kembali merokok. Ini adalah tanda-tanda amalan kita tidak diterima. Itu adalah tanda-tanda bahwa puasa kita tidak berhasil. Kalau puasa tidak mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jemaah sekalian, puasa menjadi kunci surga apabila dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, mencegah kita dari perbuatan yang Allah haramkan. Kemudian kunci surga yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat hartamu. Inilah kunci surga yang keempat. Membayar zakat. Jemaah sekalian, kenapa zakat itu dinamakan zakat? Di antara makna bahasanya, zakat itu dari kata at-tazkiyah, yang artinya pembersihan, penyucian. Kata Syekhul Allamah, Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumallahu ta'ala. Zakat itu diambil dari makna at-tazkiyah, pembersihan, karena di dalam amalan zakat itu minimalnya ada 3 bentuk pembersihan. Ada 3 bentuk penyucian. Yang pertama, pembersihan dan penyucian diri kita dari sifat pelit, dari sifat bakhil.
Kalau kita sudah bersih dari sifat bakhil, sifat pelit, barulah kita bisa masuk surga. Barulah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah tegaskan, wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka mereka itulah orang-orang yang sukses, yang akan masuk surga. Ini yang pertama. Zakat itu menyucikan diri kita dari sifat kikir, dari sifat bakhil. Yang kedua, jamaah sekalian, zakat itu membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang ada padanya, sehingga harta kita menjadi berkah. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengatakan, manaqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Karena harta itu ketika disedekahkan, berkahnya bertambah, bukan berkurang. Walaupun kelihatan secara angka berkurang, tapi sebenarnya dia sedang bertambah, karena berkahnya bertambah. Sebagai ilustrasi jamaah sekalian, orang yang hartanya berkah, maka kemudian hartanya itu bermanfaat baginya. Dia melakukan amal-amal ketaatan dengan hartanya tersebut. Tapi sebaliknya, kita lihat, ada orang yang secara angka hartanya itu sangat banyak, namun gak berkah, sehingga dia menggunakan hartanya untuk berbuat dosa, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin juga hartanya itu hanya habis untuk bayar rumah sakit, bayar dokter, karena dia sakit-sakitan walaupun banyak harta. Tapi itu masih lebih mending daripada hartanya dia gunakan untuk maksiat, untuk dosa-dosa. Jadi jemaah sekalian, yang paling penting dalam harta itu adalah keberkahannya, bukan jumlah banyaknya. Maka dengan zakat akan menjadikan harta kita berkah. Tapi bukan berarti kita kemudian berprinsip, nggak apa-apalah, saya transaksi riba, saya melakukan pekerjaan yang haram dapat hasil, nanti akan dibersihkan oleh zakat. Tidak, nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Bahkan harta riba itu nggak akan bersih hanya dengan zakat, tapi harus dikeluarkan semua harta riba itu. Harta haram seperti harta curian misalkan, itu nggak akan bersih dengan dikeluarkan zakat misalkan 2,5%, nggak akan bersih. Kecuali dikeluarkan semuanya, dikembalikan kepada yang berhak. Jadi jangan salah kaprah ya. Sebab saya pernah temukan, ada orang seperti itu. Dia menganggap ya nggak apa-apalah, kita bertransaksi riba, bahkan jadi rentenir nggak apa-apa. Nanti toh bisa dibersihkan dengan sedekah, dengan zakat. Bukan seperti itu maknanya. Bukan seperti itu maknanya. Bahkan semua harta yang didapatkan dari riba, begitu pula harta haram yang lain, cara pembersihannya harus kita lepaskan semuanya. Bukan diambil 2,5% saja, tidak. Harus kita lepaskan semuanya. Kalau itu riba, maka diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, atau ke fasilitas-fasilitas umum. Nggak boleh diberikan untuk sarana-sarana dakwah, sarana-sarana akhirat, tidak boleh diberikan kepada fasilitas-fasilitas umum karena buruknya riba tersebut. Begitu pula harta curian misalkan, hasil menipu orang, itu harus dikembalikan 100% kepada yang berhak. Nggak bisa seorang mengatakan cukup dikeluarkan 2,5% zakat, maka hartanya jadi bersih. Tidak. Itu pun harus disertai dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang kedua jemaah sekalian, zakat itu mensucikan harta. Yang ketiga, kata Syekh, zakat itu juga mensucikan masyarakat, membersihkan masyarakat dari sifat-sifat buruk, dari sifat saling membenci, dari sifat saling iri hati dan dengki. Kenapa? Karena yang kaya menyayangi yang miskin,
memperhatikan yang miskin, menolong yang miskin. Sehingga mereka pun saling mencintai. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya zakat. Dan rincian fikih zakat tentunya harus kita pelajari lebih dalam. Tidak cukup hanya dengan sebuah ceramah singkat, harus dipelajari lebih dalam. Karena ada rincian-rinciannya. Tergantung kita memiliki harta apa. Walaupun jemaah sekalian, tidak semua harta diharuskan zakat. Hanya sedikit saja sebenarnya jenis-jenis harta yang diharuskan untuk dikeluarkan zakatnya. Seperti emas dan perak. Begitu pula uang, karena uang itu dia mirip seperti emas dan perak di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipergunakan untuk tukar-menukar atau jual beli, yaitu dinar dan dirham. Begitu pula zakat perdagangan, kemudian pertanian. Pertanian pun nggak semua jenis pertanian. Begitu pula zakat peternakan. Peternakan pun nggak semua jenis ternak. Ini harus dipelajari lebih detail. Ya, contoh jemaah sekalian, harta kita walaupun banyak melimpah, tapi tidak ada kewajiban zakat. Contohnya kita punya banyak rumah. Rumah nggak ada kewajiban zakat. Kita punya mobil, bahkan mobil-mobil mewah, jumlahnya banyak, itu nggak ada kewajiban zakat. Kecuali kita jual beli rumah atau jual beli mobil, maka kena zakat perdagangan. Jadi nggak semua harta harus kita keluarkan zakatnya, tidak. Walaupun bersamaan dengan itu kita juga dianjurkan memperbanyak sedekah yang sifatnya sunnah, tidak wajib. Setiap sedekah yang kita keluarkan, di situ terkandung keselamatan kita dari api neraka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Subhanallah jemaah sekalian. Ini menunjukkan kepada kita untuk bersedekah nggak harus kaya terlebih dahulu. Kalau untuk zakat mal, ya harus orang kaya. Tapi untuk sedekah, setiap orang bisa. Andai seseorang punya harta, hartanya bukan dalam bentuk uang, hanya dalam bentuk makanan, itu pun hanya seperti satu buah korma. Masih bisa dibagi dua. Separuh untuk dia makan, atau untuk keluarganya, separuh lagi dia sedekahkan. Mungkin dengan itu, kata Nabi SAW, kita selamat dari api neraka. Fattakun nar walau bisyikki tamratin. Bentengi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jangan kita sia-siakan. Mungkin kita punya sedikit harta, masih bisa kita bagi, sebagian untuk kita, untuk keluarga kita, sebagian lagi untuk kita sedekah. Jangan berkecil hati walaupun kita bukan orang kaya. Yang kelima, yang terakhir jemaah sekalian, kunci surga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini adalah, kata beliau, wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum, dan taatilah pemerintahmu, maka kamu akan masuk surga Rabbmu. Inilah jemaah sekalian, kunci surga yang kelima yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu menaati pemerintah. Maka kita pun paham, ini ajaran Islam yang sangat mendasar. Menjaga hubungan baik antara kita sebagai masyarakat dengan pemerintah. Dengan cara menunaikan hak pemerintah. Ini amal soleh. Oleh karena itu harus kita niatkan untuk ibadah. Jangan pula kita niatkan untuk cari muka kepada pemerintah. Supaya kita diajak ikut proyek pemerintah misalkan, dikasih proyek. Atau supaya kita dikasih jabatan, tidak. Nggak boleh seperti itu. Seorang muslim nggak peduli. Dia diuntungkan atau dirugikan oleh pemerintah, dia tetap taat kepada pemerintah. Karena dia taat kepada pemerintah,
demi menaati Allah dan Rasul-Nya, bukan karena kepentingan dunia. Dan kita melihat betapa banyak orang yang hanya mau menaati pemerintah kalau dia mendapatkan keuntungan dunia. Kalau dia diuntungkan secara duniawi. Kalau tidak, dia yang paling vokal mengkritik dan menjelek-jelekkan pemerintah. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Ahlus sunnah meyakini menaati pemerintah adalah bagian dari ibadah, adalah bagian dari ketaatan, adalah kunci masuk surga. Bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Oleh karena itu, sampai pun pemerintah zalim kepada kita, maka kita tetap taat. Kita tetap tunduk dan patuh selama pemerintahnya masih muslim. Karena kita menaatinya bukan karena dia baik kepada kita. Bukan karena dia menguntungkan kita. Tapi karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menaatinya. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwa inilah kunci surga yang kelima. Dan dalam Al-Quran Allah menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dari kalangan kalian. Namun tentu jamaah sekalian, yang dimaksud taat di sini hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Yaitu dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun syariat tidak mewajibkannya secara nas, ketika pemerintah telah menetapkan dan tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka menjadi wajib bagi kita untuk taat. Menjadi wajib bagi kita untuk taat. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, ada aturan berkendara pakai helm bagi yang bawa motor. Ada aturan lampu merah. Apakah ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Tidak. Tapi ketika pemerintah telah menetapkan, wajib kita tunduk dan patuh. Apalagi kalau diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis. Seperti misalkan di sebagian negara ada peraturan pemerintah. Menjelang waktu sholat, semua toko harus tutup. Menjelang waktu sholat, semua toko harus tutup. Semua masyarakat harus pergi ke masjid bagi yang tidak berhalangan ke masjid. Maka ini aturan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini apalagi harus lebih kita taati. Akan tetapi jika kita sebagai masyarakat oleh suatu pemerintahan kita disuruh berbuat dosa kepada Allah, nggak boleh kita taat. Ya misalkan kita disuruh minum khamar dengan alasan untuk memajukan ekonomi masyarakat. Supaya masyarakat yang kerja di pabrik khamar, yang berjualan khamar, ekonomi mereka semakin membaik. Maka nggak boleh kita taat. Dan sebenarnya itu bukan menjadikan ekonomi semakin membaik. Justru akan semakin memperburuk. Karena Allah telah mengabarkan kepada kita, kunci kebaikan, ekonomi kita, rezeki kita adalah takwa kepadanya. Jangan malah kita bermaksiat kepadanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, sungguh kami benar-benar akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mengingkari, mereka mendustakan. Maka kami azab mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi andai kita sebagai masyarakat disuruh oleh pemerintah untuk minum khamar, nggak boleh kita taati. Karena itu mengandung maksiat kepada Allah. Rasulullah SAW menegaskan, innama ta'a fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Tapi jemaah sekalian, apakah boleh kemudian kita berusaha melengsarkan pemerintah karena pemerintah telah berlaku zalim, menyuruh masyarakat untuk bermaksiat kepada Allah, untuk minum khamar? Jawabannya tidak boleh selama pemerintah masih muslim berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat.
Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama ahli sunnati wal jamaah haram hukumnya melengsarkan atau berusaha merampas kekuasaan dari pemerintah yang zalim selama dia masih muslim. Ini termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah yang membedakan ahli sunnah dengan kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, imam besar ahli sunnah, beliau menyebutkan dalam Akidah Tahawiyah, satu kitab yang menjelaskan prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, terutama dari imamnya madhab Hanafi Abu Hanifah dan dua orang muridnya Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf rahimahumullahu ta'ala, para ulama dari generasi kedua dan ketiga Hijriyah. Maka beliau mengatakan, wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Ahlu sunnah, kami sebagai ahli sunnah tidak memandang bolehnya memberontak kepada pemimpin dan pemerintah kami meskipun mereka zalim. Wala nad'u alaihim, kita tidak boleh pula mendoakan keburukan untuk mereka. Selama mereka masih muslim, walaupun mereka zalim, akidah ahli sunnati wal jamaah mengajarkan kepada kita tidak boleh mendoakan keburukan untuk pemerintah. Wala nanza'u yadan min ta'atihim, dan kita tidak boleh melepaskan tangan dari ketaatan kepada mereka. Maksudnya harus tetap taat. Wa nara ta'atahu min ta'atillahi azza wa jalla faridatan, dan kami menganggap bahwa ketaatan kepada pemerintah bagian dari ketaatan kita kepada Allah yang Allah wajibkan. Malam ya'muru bimaksiatin, selama yang diperintahkan mereka bukan sebuah kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-salati wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati, dan kami mendoakan untuk mereka kebaikan dan keselamatan. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ijma' ulama sebagaimana dalam Syarah Muslim juz ke-12 halaman 229. Wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlus sunnah sepakat tidak boleh melengsarkan pemerintah karena dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa yang tidak sampai membatalkan keimanan. Artinya selama pemerintah masih muslim, maka termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah tidak boleh berusaha melengsarkan atau memberontak atau mengganti kekuasaan yang ada. Ini termasuk dosa besar yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis. Jadi jemaah sekalian, ini harus kita pahami dengan baik. Walaupun pemerintahnya zalim, tapi kenapa Islam melarang kita melengsarkan pemimpin padahal zalim selama dia masih muslim? Maka ketahuilah jemaah sekalian, itu bukan bermakna menyetujui kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dipahami oleh orang-orang yang terpengaruh pemahaman Khawarij. Ketika kita ingatkan nggak boleh memberontak kepada pemerintah, bahkan kita juga mengingatkan tidak boleh melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada pemberontakan. Contohnya apa? Melakukan demo atau menjelek-jelekkan pemerintah di media-media. Ya, seperti yang dilakukan oleh banyak orang hari ini. Presiden melakukan ini, melakukan itu, langsung mereka cari aib-aibnya. Padahal itu pun belum tentu sebuah aib. Tapi mereka cari sisi yang menunjukkan keburukannya. Ini tidak boleh. Lalu oleh sebagian orang yang terpengaruh pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan kalau begitu kalian ahlus sunnah, kalian yang bermanhaj salaf, setuju dengan pemerintah yang zalim. Maka kita katakan tidak. Yang kita ikuti hanyalah dalil, bukan menyetujui pemerintah yang zalim.
Lalu kenapa kita nggak boleh melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada pemberontakan, apalagi pemberontakan itu sendiri? Karena jemaah sekalian, mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Ini yang harus kita pikirkan. Dan silahkan baca dalam sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada pemberontakan kecuali harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Harus menghilangkan kemaslahatan yang lebih besar. Harus memunculkan mudarat yang lebih besar daripada maslahat yang didapatkan. Hilangnya nyawa. Kalau hilang satu nyawa jemaah sekalian, itu sudah dosa besar sekali. Itu sudah mudarat yang sangat besar. Bagaimana kalau hilang banyak nyawa? Hancurnya persatuan, rusaknya persaudaraan, sesama muslim saling benci, saling caci maki, saling mencari-cari kesalahan, dan seterusnya. Mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk memberi nasihat dengan cara yang baik apabila pemerintah bersalah. Bukan dengan cara melakukan demo, bukan dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah di medsos, di khalayak ramai. Kita katakan seperti ini bukan kita ingin cari muka kepada pemerintah, tidak. Bukan karena kita takut kepada pemerintah, tidak. Tapi karena kita ingin menyampaikan kebenaran. Beginilah ajaran Islam. Menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah, melarang kita untuk melengsarkan pemerintah, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, menasihati dengan cara yang baik, tidak pula membiarkan kezaliman itu, tapi memberi nasihat dengan cara yang baik, bukan dengan cara membongkar aib-aib di medsos, mencaci maki, melakukan demonstrasi, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita 5 kunci surga ini. Kita ulangi dari pertama, kata beliau, u'budu rabbakum. Yang pertama, sembahlah Rabb kamu. Wasallu khamsakum. Yang kedua, solatlah 5 waktu. Jaga solat 5 waktu. Wasumu syahrakum. Yang ketiga, laksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum. Yang keempat, tunaikan zakat harta kalian. Wa ati'u dha amrikum. Yang kelima, taatilah pemerintah kalian. Tadkhulu jannata rabbikum. Maka kamu akan masuk ke dalam surga Rabbmu. Walhamdulillah, ini yang bisa kita jelaskan. Semoga kita semuanya termasuk para penghuni surga dan diselamatkan dari api neraka. Wabillahi taufik. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ada ya? Tafadhal. Kalau ada pertanyaan. Baik. Ustadz Afwan izin bertanya di luar tema. Delapan tahun yang lalu ibu Ana meninggal dan masih memiliki tanggungan hutang pada saudaranya. Saat itu saudara beliau bilang sudah mengikhlaskan atau melunaskan hutangnya. Tiba-tiba sekarang saudara tersebut menagih kembali hutang pada kami, anak-anak ibu. Apakah kami tetap wajib membayarkan hutang ibu? Rahimahullah. Tentu tidak, karena ketika itu dia sudah menyatakan bahwa dia ibu yang sudah meninggal itu sudah tidak memiliki hutang, maka
Saat itu dia sudah tidak ada hutang lagi. Karena kewajiban dibayarkan hutang itu adalah dari harta milik orang yang telah wafat. Dan itu harus didahulukan sebelum pembagian waris. Sebelum pembagian waris itu harus didahulukan. Ya. Maka kalau dia sudah mengatakan seperti itu, lalu kemudian harta warisannya sudah dibagi, maka saat itu sudah tidak ada kewajiban membayarkan hutang. Wallahu a'lam. Di bulan Syawal ini banyak undangan untuk walimah pernikahan. Namun masalahnya dalam acara tersebut bercampur baur lelaki dan perempuan. Walaupun duduknya dipisah tapi tempat terbuka. Ada suara musik keras dan kadang dalam acara ada ritual-ritual adat yang mengandung syubhat dalam akidah. Bagaimana sikap terbaik yang harus dilakukan? Tidak boleh menghadiri. Dulu para sahabat kalau diundang ke acara walimah pernikahan, bahkan mereka sudah mendatangi setelah mereka melihat di dalamnya ada kemaksiatan, maka mereka pulang. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, nggak boleh datang. Lalu solusinya bagaimana? Ya kita bisa jelaskan kepada orang yang mengundang kita, ya mohon maaf saja, saya nggak bisa datang karena di situ ada maksiat. Solusi yang lain, kita juga bisa datang sebelum atau sesudah acara, nggak apa-apa. Kita misalkan mau ngasih kado, datanglah sebelum acara dimulai, atau datanglah setelah acara dimulai. Ya. Para ulama mengatakan beda dengan penyelenggaraan jenazah. Saat ada orang wafat misalkan, kita datang ikut menyelenggarakan jenazahnya. Ikut memandikannya misalkan kalau kita diminta memandikan, ikut mengkafaninya, dan ikut menyolatkan, dan ikut menguburkan. Walaupun di situ ada orang-orang yang melakukan penyelisihan terhadap syariat, melakukan bid'ah misalkan, maka kita boleh ikut. Selama kita tidak mengikuti bid'ah itu, ya kita ikuti saja, kita lakukan saja yang sesuai sunnah, kita solatkan, kita ikut kuburkan. Tapi kalau mereka melakukan bid'ah, kita nggak ikut. Tapi kita boleh datang, hadir. Ini boleh. Kenapa? Karena ini hak orang yang sudah wafat. Dan yang berbuat bid'ah bukan orang yang sudah wafat. Yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW bukan orang yang sudah wafat, tapi orang yang masih hidup. Beda dengan pernikahan. Yang menyelisihi syariat adalah orang-orang yang masih hidup itu. Maka kita tidak boleh mendatanginya. Ya. Jadi solusinya kita bisa datang sebelum atau setelah acara dimulai. Setelah acara selesai. Ya. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Nggak ada lagi? Baik, kalau gitu kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.